warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Caksana dan NPM 251040331, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas B. Baiklah, dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasi, yaitu menjelaskan tentang manajemen proyek, peramalan, dan pengendalian kualitas. Yang pertama yaitu, apa sih manajemen proyek? Jadi manajemen proyek itu adalah suatu metode atau sistem pengelolaan maupun pengorganisasian berbagai aktivitas dari sebuah bisnis selama jangka waktu tertentu. Fungsi manajemen proyek sendiri juga dapat membantu pekerja dapat memanfaatkan sumber daya seminim mungkin, namun tetap memberikan hasil kinerja secara maksimal, termasuk mengenai kualitas, waktu, dan keselamatannya. Adapun kegiatan sebuah proyek harus dikendalikan oleh secara teratur. Manajemen proyek mengidentifikasikan semua kegiatan yang ada dalam perencanaan proyek yang telah disusun. Ada beberapa tahapan dalam manajemen proyek, yaitu yang pertama, inisiasi atau permulaan pelaksanaan proyek. Pada bagian ini, perusahaan biasanya akan mendiskusikan sejumlah aspek mulai dari tujuan, resiko, ruang lingkup, anggaran, hingga pemilihan project manager. Selanjutnya yaitu ada perencanaan. Setelah seluruh aspek yang telah dipertimbangkan secara matang, kemudian perusahaan itu perlu membuat perencanaan guna untuk memastikan bahwa proyek dapat terlaksana dengan sesuai tujuan. Yang selanjutnya ada implementasi pada proyek. Pada tahapan ini, project manager itu sangat berperan dalam memastikan seluruh kegiatan operasional dapat realisasi berdasarkan panduan agar anggaran maupun jadwal yang sebelumnya telah ditentukan. Yang ketiga ada monitoring dan kontrol terhadap pengerjaan proyek. Itu juga sangatlah hal yang paling penting yang tidak boleh dilewatkan. Project manager atau sebuah manajer itu wajib memantau setiap kegiatan operasional secara berkala supaya implementasinya tetap sesuai rencana dan terhindar dari kesalahan atau kerugian. Yang tahap terakhir itu ada yaitu penyelesaian. Artinya, setelah tujuan proyek telah terrealisasi, maka penggunaan sumber daya pun dihentikan. Lalu manajer akan menyelesaikan perjanjian kontrak dengan pihak-pihak luar yang terlibat sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen proyek memiliki ciri, yaitu telah menetapkan tanggal awal dan akhir, memiliki tujuan spesifikasi, memiliki batas pendanaan jika diberlakukan, menggunakan sumber daya manusia ataupun bukan manusia, waktu, uang, material, dan yang terakhir yaitu multifungsi. Untuk materi yang kedua yaitu peramalan atau forecasting. Peramalan sendiri adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan. Peramalan memerlukan pengembalian data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Fungsi peramalan sendiri yaitu yang pertama berupa media untuk
membantu merencanakan atau merancangkan yang efektif dan efisien. Yang kedua ada untuk menentukan keinginan sumber daya pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada untuk produksi keputusan yang tepat di dalam sebuah peramalan. Ada beberapa metode peramalan. Yang pertama yaitu naif metode. Apa sih naif metode itu? Yaitu jumlah penjualan dari periode atau bulan selanjutnya itu sama dengan jumlah penjualan di bulan sebelumnya. Yang kedua ada moving average. Peramalan ini dengan hasil dari rata-rata data penjualan di beberapa periode sebelumnya. Yang selanjutnya ada exponential something atau menentukan alfanya dengan cara yaitu jumlah dari periode atau data sebelumnya. Kemudian yang materi selanjutnya yaitu pengendalian kualitas. Apa sih yang dimaksud dengan pengendalian kualitas? Pengendalian kualitas adalah suatu sistem dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin suatu tingkat atau standar kualitas mutu tertentu sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan, mulai dari kualitas bahan, kualitas proses produksi, kualitas pengelolaan barang setelah jadi dan barang jadi, sampai standar pengiriman ke konsumen. Agar apa? Agar produk yang dihasilkan itu menjadi efektif dan efisien. Pengendalian kualitas bertujuan untuk mendapatkan jaminan bahwa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan biaya yang ekonomis atau serendah mungkin. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pengendalian kualitas, yang pertama yaitu kemampuan proses. Batas-batas yang ingin dicapai haruslah disesuaikan dengan kemampuan proses yang ada. Spesifikasi yang berlaku, spesifikasi hasil produksi yang ingin dicapai harus dapat berlaku bila ditinjau dari segi kemampuan proses dan keinginan atau kebutuhan konsumen yang ingin dicapai dari hasil produksi tersebut. Kemudian ada tingkat ketidaksesuaian yang dapat diterima. Tujuan dilakukan pengendalian suatu proses adalah dapat mengurangi produk yang berada di bawah standar itu seminimal mungkin. Yang selanjutnya ada biaya kualitas. Biaya kualitas sangatlah berpengaruh atau memengaruhi tingkat pengendalian kualitas dalam menghasilkan produk, di mana biaya kualitas mempunyai hubungan yang positif dengan terciptanya produk yang berkualitas. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.